Sedurung pun iki ngelantur ngiring subscribe, like, komen, lan share. Ayo sukses. Om Swastiastu, kembali lagi di channel Hindupedia. Kali ini kami akan membahas larangan dan syarat seorang yang akan menjadi seorang sulinggih atau yang akan didikse. Silahkan simak videonya. Setiap agama pasti memiliki seorang suci sebagai penuntun dan pencerah dalam pendakian ritual masing-masing umat. Tidak terkecuali umat Hindu yang juga memiliki orang suci dan biasa disebut sebagai sulinggih. Seorang yang menjadi sulinggih telah melewati proses Dwijati atau dikse, yakni lahir untuk kedua kalinya. Lahir pertama secara biologis dan lahir kedua secara spiritual atau Dwijati. Meski semua orang berhak menjadi seorang sulinggih, namun ternyata itu tidak mudah seperti yang dibayangkan. Mereka yang ditempatkan mulia di antara umat Hindu memiliki tanggung jawab berat sebagai orang suci. Banyak pantangan yang harus diikuti serta harus menjauhkan diri dari ikatan nafsu dan duniawi. Yang pertama, sulinggih adalah orang yang diberikan kedudukan mulia karena sucian diri dan perilaku luhurnya. Sudiana mengungkapkan, sulinggih merupakan orang suci yang kedudukannya dimuliakan oleh umat Hindu. Jika ditilik berdasarkan arti katanya, su berarti baik, mulia atau utama, sedangkan linggih berarti tempatnya atau kedudukan. Sehingga sulinggih bermakna mendapat kedudukan mulia di masyarakat. Mereka dimuliakan karena telah melalui proses upacara dikse atau Dwijati, yakni lahir sebanyak 2 kali. Lahir pertama adalah lahir secara biologis dari rahim ibu, sedangkan lahir kedua adalah lahir dari proses spiritual. Lahir kedua ini dianggap sebagai cucian lahir batin agar sulinggih disebut sebagai orang suci. Sulinggih sebenarnya seorang brahmana, salah satu golongan dari catur warna yang memiliki kecerdasan ilmu pengetahuan maupun ketuhanan untuk mencerahkan spiritual umat Hindu. Nama sulinggih ada banyak seperti Ida Pedanda, Ida Pandita, Ida Duko, Ida Stimpu, Ida Resi, Ida Begawan, dan sebagainya. Nama sulinggihannya biasanya berkaitan dengan nama keluarga besarnya. Nomor 2, sulinggih memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang berat. Apabila seorang walaka, manusia biasa ingin meninggikan atau meningkatkan diri menjadi sulinggih, harus menyadari betul tahap yang akan ditempuh dan kewajiban-kewajiban setelah dikukuhkan menjadi seorang brahmana. Hanya dengan kesadaran dan disiplinan yang tinggi pada dirinya, maka sulinggih bisa menjadi seorang brahmana sejati. Adapun beberapa kewajiban sulinggih mengutip dari buku berjudul Pedoman Calon Pandita dan Dharmaning Sulinggih Wiku Sesana karya Gede Sara Sastra, yaitu Arcana, memuja Tuhan atau Ida Sang Yang Widewasa setiap hari seperti Surya Sewana, pemujaan setiap pagi saat matahari terbit. Adiaya, tekun belajar, mendalami kitab suci Weda, satwa, tutur, dan sebagainya. Adiapaka mengajarkan tentang kesucian kerohanian, keagamaan, kesusastraan, serta bimbingan rohani lainnya. Swadhyaya, rajin belajar sendiri, mengulangi pelajaran-pelajaran terutama yang diberikan oleh nabinya. Dhyana, merenungkan Brahman, Tuhan, dan hakikat yang dipuja. Sulinggih memiliki beberapa tugas, di antaranya Surya Sewana, yaitu bulan yang Widi setiap pagi saat matahari terbit. Memimpin upacara yajna, mengelola kepala raya, yakni membina dan menuntun umat di bidang agama dan spiritual. Melayani umat yang memerlukan tuntunan, menerima punya dari umat, memberi teladan dan contoh pada umat. Nomor 3, sebagai orang suci, sulinggih memiliki banyak pantangan, mulai dari tidak boleh memamerkan pakaian, mengadakan hubungan seks apabila bukan istrinya, hingga tidak boleh makan daging babi peliharaan. Masih mengutip dari buku yang sama karya Gede Sara Sastra, sulinggih memiliki banyak pantangan atau larangan perilaku dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tidak membunuh, tidak berdusta dan memfitnah, tidak bertengkar, tidak memamerkan pakaian, tidak mencuri atau memperkosa hak milik orang lain bila tidak mendapat persetujuan dari kedua belah pihak, tidak berkata-kata
yang tidak selayaknya, kotor dan pedas hingga menyakiti telinga. Tidak boleh berkata-kata sambil memaki sumpah serapah. Tidak boleh berhasrat jahat pada orang lain. Tidak boleh mengadakan hubungan seks apabila bukan istrinya. Tidak boleh mengadakan pertemuan dengan istrinya pada hari-hari terlarang. Tidak boleh melakukan jual beli atau perdagangan. Tidak boleh terlibat hutang piutang. Tidak boleh segala usaha mencari keuntungan. Tidak boleh mengambil hak milik orang lain dengan memaksa. Tidak boleh mementingkan diri sendiri. Tidak boleh marah atau bersifat pemarah. Tidak boleh ingkar dan mengabaikan kewajiban. Tidak berzina, selingkuh. Tidak boleh memerintah mencuri. Tidak bersahabat dengan pencuri. Tidak memberikan tempat pada pencuri, termasuk tidak memberikan makan dan minum. Memberikan pertolongan dan tidak menerima hasil pencurian. Tidak boleh mengendarai sepeda motor atau mobil pegang setir sendiri. Tidak boleh makan daging babi peliharaan, celeng wanwe. Tidak boleh makan ayam di desa, ayam wanwe. Dan tidak boleh makan daging binatang buas, binatang berkuku 1 dan binatang berjari 5. Tidak boleh makan ikan yang terlalu besar dan ikan yang buas. Tidak boleh makan sisa-sisa makanan yang telah dimakan. Makanan yang disentuh atau diletakkan di bawah benda-benda yang tidak suci. Tidak boleh minum minuman keras. Semua jenis susu dari binatang buas serta susu kental sisa sapi yang habis menyusui. Dilarang menempati tempat atau tanah terlarang. Tidak boleh mengadakan perjudian. Tidak boleh mengunjungi tempat perjudian, rumah tukang potong, tempat pelacuran, dan sejenis. Serta pantangan lainnya yang jauh dari kebenaran dan kesucian. Ingat ya, seorang selingkuh itu harus suci. Nomor 4, berikut ini syarat-syarat menjadi selingkuh berdasarkan penetapan Parisade Hindu Dharma Indonesia nomor 2. Nomor 5, sikap garis miring PHDIP garis miring 68 dan keputusan seminar kesatuan tafsir terhadap aspek-aspek agama Hindu ke-14 tahun 1986 atau 1987 tentang pedoman pelaksanaan dikse. Nah, ini dia syarat-syarat. Laki-laki yang sudah menikah dan yang tidak menikah dari perempuan yang sudah menikah dan yang tidak menikah kanye. Kalau yang laki-laki yang tidak menikah namanya brahmachari, yang perempuan kanye. Pasangan suami istri minimal usia 40 tahun. Paham dengan bahasa Kawi dan Sanskerta Indonesia, memiliki pengetahuan umum dan pendalaman intisari ajaran-ajaran agama. Hak lahir batin dan berbudi luhur. Berkelakuan baik, tidak bersangkut atau tersangkut perkara pidana, tidak terikat pekerjaan sebagai pegawai negeri maupun swasta kecuali bertugas untuk hal keagamaan. Mendapat tanda kesediaan dari calon nabenya yang akan menyucikannya. Dalam beberapa kasus ada juga selingkuh yang ditiksa di usia muda. Contohnya adalah hidup dan Nabi Mas Dalam Segara. Meskipun dalam syarat-syarat tersebut menyebutkan minimal berusia 40 tahun, namun pada beberapa kasus ada juga selingkuh yang ditiksa di usia muda. Itu tergantung keberanian nabenya. Kembali ke nabenya ya. Menurut dalam kitab Manawa Dhamma Sastra, proses siswa berguru pada nabenya paling lama adalah 10 tahun. Namun paling cepat ada yang setahun atau 2 tahun. Di sini faktor nabe juga sangat menentukan. Itu sebabnya peran dan tanggung jawab nabe juga sangatlah berat. Dan yang terakhir, Tulinggi melakukan dikse wajib diketahui oleh PHDI. Jika tidak, maka prosesnya dianggap melalui jalur di luar formal. Nah, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang ingin atau mau berjalan ke arah dikse parikse ya, atau ingin menyucikan diri lebih jauh. Lebih baik belajarlah lebih giat tentang agama, atau mencari nabe-nabe yang sudah dipercaya, atau termasuk dari kawitan-kawitan menurut keluarga besar Anda. Demikian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam Hindu Bali, salam pemuda Hindu. Om Santi, Santi, Santi Om.